Baik, saudara-saudariku, saya harap di layar Anda sudah terpampang sedikit catatan atau ulasan yang akan saya sampaikan. Ini cukup berat, jadi mohon disimak sungguh-sungguh. Sebelum masuk pada permenungan ini, pendalaman iman ini, saya ingin menyampaikan bahwa ini mungkin akan terdengar sedikit membingungkan. Yang kedua, mungkin akan menjadi semacam tantangan bagi kita yang terbiasa dengan pola pikir beriman sebelumnya. Tapi juga saya ingin menitip pesan sebelum menyampaikan permenungan ini bahwa ketika kita menyampaikan intensi doa, saya tadi menyimak ada beberapa doa yang misalnya kita mau mendoakan orang lain, lalu kita menyebut nama orang itu, begitu ya. Saya harap mungkin untuk kedepannya kita sebut saja kita mau mendoakan seseorang yang begini-begini, tanpa menyebut inisial atau nama orang itu. Karena bisa jadi malah dengan menyebut nama justru menciptakan konflik baru, misalnya begitu. Karena belum tentu orang tersebut mungkin sudi untuk namanya disebut. Misalnya, Bapak Yosep, doakan Bapak Yosep supaya Bapak Yosep itu sembuh dari luka batinnya, tidak membenci orang. Nah, itu kan kesannya agak kasar, ya. Jadi saya meminta untuk rekan-rekan sekalian nanti kalau menitip doa, baik dalam virtual maupun di misa umum, untuk menulis yang baik, yang sopan, menghargai orang lain juga, sehingga doa kita menjadi semacam memang sungguh-sungguh permohonan batin pada Tuhan. Baik, berkat terhalang oleh kepahitan, apakah benar demikian? Saudara-saudariku terkasih, malam ini kita akan mendalami tema yang saya sangka akan sangat menarik, setidaknya bagi saya, tapi juga berat, ya. Berkat terhalang oleh kepahitan. Nah, tema ini ditawarkan oleh Bapak Gunawan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Saya sangka tema ini muncul dari sebuah realitas beriman, di mana orang menganggap bahwa berkat Allah itu selalu berupa hal yang menyukakan panca indera kita, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan pada indera-indera kita. Jadi, ketika hidup dirundung kedukaan, kemiskinan, penyakit, kegagalan, kerugian bahkan dianggap, maka itu dianggap sebagai kondisi sedang tidak mendapat berkat dari Allah. Ini. Karena itulah kita patut bertanya dalam tema pada malam hari ini, benarkah cara berpikir kita orang beriman itu seperti itu? Saya ingin kita sama-sama menyimak ulasan saya ini dengan seksama. Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat dua buah kisah dalam Injil Markus yang tertulis secara berurutan. Pertama, sebuah kisah yang menceritakan bagaimana Yesus ketika dia sedang berdoa sendirian, dicari-cari oleh para muridnya, berhubung banyaknya orang yang mencari dia untuk disembuhkan, Yesus bilang begini, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah ini jadi ada cerita Yesus itu dicari orang karena orang mungkin sudah antri penuh di Kapernaum untuk meminta penyembuhan dari Yesus, tapi ketika Yesus tidak diketemukan oleh para murid, malah Yesus bilang kita pergi ke tempat lain. Begitu, semacam ada unsur agak meninggalkan orang-orang sakit itu. Nah, nanti akan kita renungkan di sana. Yang kedua, ada kisah penyembuhan di mana seorang kusta berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, saudara-saudari, pernyataan berikut ini saya sangka akan ada di dalam pikiran banyak dari kita sebagai orang beriman. Coba kita simak sama-sama tulisan saya ini. Saya harus berupaya untuk menaklukkan Tuhan, supaya kemauan saya dipenuhi oleh Tuhan. Caranya, saya harus lebih rajin ke gereja, saya harus lebih banyak berdoa rosario, saya harus berpuasa dan berpantang, saya harus ziarah dan melakukan novena, saya harus bersedekah atau beramal. Itu semua adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan, dan dengan itu semua pasti apa yang saya mau Dia akan kabulkan. Dan saya takut kalau saya tidak melakukan itu, nanti rencana saya akan digagalkan olehnya. Ini sering muncul dalam pikiran kita, banyak orang beriman.
yang mengaku beriman, pengikut Kristus. Pemikiran seperti ini membuat praktek beriman akhirnya hanya merupakan dinamika kepentingan kita saja. Jadi seolah-olah beragama atau beriman itu melulu hanya aku mau apa pada Tuhan, tanpa pernah bertanya Tuhan mau apa pada saya. Ini. Saya mau sesuatu terjadi, maka saya harus merayu Tuhan agar sesuatu yang saya inginkan itu diwujudkannya. Ini. Singkatnya, kita ngotot beriman hanya agar tidak terjadi kepahitan dalam hidup kita. Sesempit itukah cara kita beriman? Ya, ini. Tadi di pengantar itu saya cukup terharu. Ada banyak sekali intensi doa ya di sana. Berbagai problematika hidup, mulai sakit, mulai kesulitan ekonomi, mulai eh, cita-cita akan masa depan, banyak sekali dan itulah kenyataan hidup kita ya. Tetapi di tengah itu semua mari kita tidak menjadikan iman menjadi seperti sangat sempit. Coba sekarang kita bertanya begini, mengapa Yesus tidak meladeni semua orang yang minta kesembuhan? Ini. Atau mengapa Yesus tidak membuka praktek penyembuhan penyakit saat itu? Bukankah itu yang diharap-harapkan oleh banyak orang kala itu? Ini, sekali lagi, coba Anda simak kalimat ini. Mengapa Yesus tidak meladeni semua orang? Tadi dalam kisah Markus itu diceritakan bagaimana Yesus menyingkir. Ketika orang begitu banyak mencari, Yesus malah bilang, mari kita pergi ke tempat lain. Karena memberitakan Injil, itulah tujuan utama saya datang. Nah, ini. Saudara-saudaraku, orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus bukanlah orang-orang yang akan sehat abadi. Bukanlah orang-orang yang tidak akan sakit lagi. Tidak. Mereka pasti akan sakit lagi. Oleh karena sebab apapun. Ibu mertua Petrus misalnya, yang disembuhkan dari sakit demam oleh Yesus, apakah sepanjang hidupnya ia tidak akan terserang demam lagi? Pasti ia akan demam lagi. Perempuan yang sakit, yang sembuh dari penyakit pendarahan, apakah kemudian dia tidak akan menderita penyakit yang lain? Pasti dia akan mengalami sakit juga. Entah karena usia, entah karena dia teledor, entah karena kelalaiannya menjaga kesehatan dan sebagainya. Intinya, orang yang pernah mengalami mujizat kesembuhan dari Yesus pasti akan juga mengalami sakit lain lagi. Begitu. Ya. Artinya, kalau ukuran sukacita dalam hidup ini hanya pada aspek kenyamanan tubuh fisik kita, maka hidup ini hanya akan terpusat atau terfokus pada tubuh semata. Bahkan Tuhan akhirnya hanya akan menjadi pelayan bagi kebutuhan tubuh kita. Coba Bapak Ibu sadari ini, kita sama-sama sadari. Jangan sampai Tuhan itu hanya kita posisikan untuk menjadi pelayan bagi kebutuhan-kebutuhan badaniah kita, kesehatan, kita punya kelangsungan masa depan kita, hidup, cita-cita kita dan sebagainya. Ya. Dan saya sangka Yesus tidak mau datang sekedar untuk menjadi pelayan dan penjamin kenyamanan tubuh kita 1 kali 24 jam. Ini ini saya sangka inilah yang perlu kita sama-sama pikirkan dan renungkan. Yesus jangan kita jadikan dia yang harus melayani dan menjamin kenyamanan tubuh kita 1 kali 24 jam selama 80 atau 90 atau 100 tahun hidup usia kita. Ada sesuatu yang jauh lebih esensial yang harusnya kita pikirkan, kita sadari, dan kita rindukan sebagai manusia. Yang lebih dari sekedar mencari kepastian bagi kenyamanan tubuh. Saudara-saudaraku, inilah yang saya tangkap di balik pernyataan Yesus. Mari kita pergi ke tempat lain. Ini. Yesus tidak mau sekedar dipahami sebagai tokoh yang memberi jaminan bagi kenyamanan fisik ya, begitu. Kalau sakit cari Yesus, kalau bingung cari Yesus.
Jadi dia semacam tokoh yang menjadi alat atau pelayan bagi kita punya kemauan-kemauan. Tapi saya sering menyampaikan renungan seperti ini dan khotbah seperti ini juga. Cuma memang susah dan sangat sulit mengubah pola pikir orang. Ya, seakan-akan beragama atau hidup menggereja itu sesempit sekedar kebutuhan kita. Ini. Yesus bilang, saya juga mau pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, pewartaan Injil seperti apakah yang Yesus lakukan sehingga ia menganggap itu jauh lebih penting daripada melayani kebutuhan-kebutuhan badaniah dari orang-orang yang mencarinya. Saya sengaja mengangkat renungan ini supaya kita semua yang sedang sakit, kita yang sedang dalam problem, itu mampu menyadari sesuatu yang lebih mendasar daripada sekedar puas karena sembuh, puas karena tanah terjual, puas karena apa yang kita inginkan terwujud. Ada sesuatu yang lebih mendalam dari itu sebagai orang beriman yang harus kita sama-sama sadari. Supaya kita hidup tidak hanya pada level pinggiran, ada level pada level kulit saja, begitu. Tapi juga menukik masuk. Ini. Saudara-saudari, ada dua hal yang saya sangka ingin Yesus utarakan atau dia mau sampaikan, dan ini sangat jelas dia sampaikan. Ya. Yesus mewartakan sebuah Injil atau kabar sukacita bahwa ini yang harus hidup lebih daripada sekedar mengharap kesehatan. Kita itu dikasihi oleh Allah. Ini. Ini pernyataan ini sering kita dengar, tapi kita tidak sungguh-sungguh hidupi. Keyakinan bahwa kita dikasihi Allah itulah Injil. Injil yang sebenarnya adalah keyakinan atau kabar sukacita yang Yesus bawa adalah kita dikasihi Allah. Engkau dikasihi. Ini. Penyampaian ini jauh melebihi pengalaman disembuhkan. Pengalaman kesembuhan. Hidup manusia itu sangat dinamis. Saya yang sedang berkhotbah ini juga mengalami dinamika hidup sama seperti Anda. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Saya sekarang sedang tidak enak badan ini. Kadang kita sukses, kadang juga kita gagal. Kadang kita tertawa ceria, tapi juga kadang kita dirundung duka yang mendalam. Kadang kita dikelilingi oleh orang-orang yang menyenangkan, tapi kadang juga dikelilingi oleh orang-orang yang membahayakan dan menyakitkan. Kadang kita merasa sedemikian ramai, riuh, tapi kadang juga kita merasa sangat kesepian. Inilah realitas hidup kita yang tidak mungkin kita tolak. Dan beriman itu bukan mendesak Tuhan untuk memilah-milah mana jenis kondisi hidup yang kita suka dan mana yang tidak kita suka. Jadi beriman itu bukan membuang kondisi hidup yang tidak kita inginkan. Ini. Kalau kita menggunakan pola pikir bahwa ciri atau titik puncak dari iman adalah hidup ini akan nyaman, tentram, maka sepertinya itu bukan beriman kepada Kristus. Ya begitu. Kita memohonkan kenyamanan kepada Dia yang mengalami kesakitan di atas kayu salib. Ini kontradiksi sekali sebenarnya. Ini. Ya. Jadi sekali lagi, dinamika hidup kita jelas. Siang, malam, pagi, sore. Kering, basah, lembab. Tetapi panggilan untuk beriman bukan panggilan untuk memilih kondisi hidup seperti apa yang saya mau. Tapi panggilan beriman adalah panggilan untuk bertanya kepada Tuhan, kondisi hidupku yang seperti ini dan apa yang bisa saya buat di tengah kondisi yang sekarang sedang terjadi. Nah, di tengah dinamika sedemikian itu, di tengah kepahitan dan kemanisan hidup ini, harus ada api yang tidak boleh padam dalam diri kita, yakni kepastian iman bahwa kita dikasihi oleh Allah. Ini. Bahwa kita ini anak-anaknya. Ini mungkin kedengarannya klise atau ya sudah kata-kata penghiburan. Tapi ini kata-kata yang hidup.
Di tengah dinamika kita yang carut-marut, penuh ketakutan, ya, tadi katanya ada diganggu roh-roh jahat, begitu semoga semua ruangan, sudut rumah itu ditutup, dilindungi oleh Tuhan. Ya, pandangan-pandangan kita yang seperti itu. Tapi satu hal yang tetap harus hidup di tengah keraguan, di tengah ketakutan, di tengah rasa sakit, di tengah kebingungan. Tidak boleh kita lepas dari keyakinan bahwa kita ini dicintai Bapa. Kalau ini hilang, sakit kita itu justru menjadi malapetaka. Ya, sudah sakit, kehilangan iman lagi. Begitu. Ya. Jadi di tengah dinamika naik turunnya hidup, ada satu hal yang tidak boleh lepas, yaitu keyakinan kita dikasihi Allah. Kita ini anak-anaknya. Dan oleh karena kasih Allah pada kita itulah, maka berkat dari Allah tidak pernah tergantung pada kondisi apakah kita sekarang sedang berada dalam keadaan pahit, atau apakah kita sedang dalam keadaan manis. Ketika keyakinan ini menjadi kuat, maka fokus kita bukan lagi pada bagaimana merubah kondisi hidup, tetapi bagaimana kita menjadi tanda berkat sekalipun sedang berada di tengah kondisi hidup yang mungkin seperti sebuah laknat. Saya memberi contoh, mungkin ada yang bingung. Misalnya kita sedang sakit, atau sedang dalam usia renta, atau dalam keadaan terjerat utang, problem hidup tertentu, kesepian, ditinggalkan orang, dan lain-lain. Doa kita, kalau kita mengaku beriman, doa kita harus beranjak dari doa kekanak-kanakan menjadi doa yang lebih dewasa, gitu. Ya. Kalau doa selalu mohon dilepaskan dari pengalaman itu, mohon itu doa ya anak-anak. Ya saya bukan mengatakan itu tidak boleh. Silakan berdoa seperti itu, tetapi jangan begitu terus. Ya. Harus menukik juga kita. Harus melihat sisi lain juga. Ya, iman bukan sekedar untuk melepaskan kita dari kesulitan, tapi iman juga adalah sebuah pedoman bagaimana kita hidup di tengah kesulitan. Bukan sekedar sebagai sebuah permohonan supaya bisa diluputkan dari kesulitan. Ini ya. Doa orang beriman tuh harusnya seperti ini. Tuhan, aku tahu Engkau begitu mengasihi aku. Sekalipun sekarang aku sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkanku. Entah kita sakit atau apapun lah. Aku percaya Engkau tidak pernah memalingkan wajahmu daripadaku. Sebab aku ini anakmu. Tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan bagimu di saat-saat ini. Lakukanlah apa yang kau kehendaki melalui keadaanku sekarang, Tuhan. Aku percaya itulah yang terbaik untukku demi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saya jarang mendengar orang berdoa yang seperti ini. Hampir semua doa yang terdengar dalam intensi-intensi misa, semua adalah, atau dalam doa apapun, permohonannya jelas, Tuhan aku sakit, sembuhkan aku. Kalau itu terus kita bergerombol terus seperti ini, cari Yesus dengan motif yang seperti ini, Yesus akan bilang begini, sudah kita pergi ke tempat lain dulu. Ngeladeni mereka terus begitu nggak akan ada puasnya. Karena saya sembuhkan sekarang, minggu depan mereka datang lagi karena jenis sakit yang lain lagi nanti. Begitu. Ya. Jadi harus ada sebuah progres hidup. Nggak boleh kita bertahan hanya sekedar menghampiri Yesus karena kita punya kepentingan. Itu tidak keliru, tetapi kita perlu beranjak. Jangan jangan diam pada pemahaman yang begitu terus. Ya. Mungkin Anda kurang sependapat dengan apa yang saya sampaikan ini, tapi saya mewartakan ini untuk Anda, entah disukai atau tidak. Tapi saya harap Anda menyukai ini supaya ada pertumbuhan, supaya kalaupun sakit, sakit kita punya makna, begitu. Sekalipun kita tidak sembuh-sembuh, kita mampu menghadapi ketidaksembuhan kita dengan arti. Kita pergi kepada Bapa tidak dengan mengutuki Bapa. Ini ya. Tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan bagimu di saat-saat ini.
Tuhan, aku sedang stroke sekarang. Tuhan, aku sedang kena kanker sekarang. Aku tidak tahu proses penyembuhanku seperti apa, tapi tunjukkanlah kepadaku apa yang bisa aku lakukan bagimu di saat kondisiku sekarang seperti ini. Izinkan aku menjadi berarti bagi sesama. Libatkan aku dalam karyamu. Lakukan yang terbaik. Jadikanlah kehendakmu terwujud dalam hidupku meskipun kondisiku seperti ini. Itu yang harus didoakan. Ya. Hal yang kedua, tentang Injil atau kabar sukacita yang diwartakan oleh Yesus adalah bahwa kita dilibatkan oleh Allah. Ini. Tadi yang pertama kita dikasihi oleh Allah. Dan yang kedua, sadar sungguh-sungguh kita dilibatkan oleh Allah. Orang yang sudah nggak yakin bahwa dirinya dikasihi Allah, dan juga nggak yakin bahwa hidupnya itu dilibatkan oleh Bapa, itu hidup yang sangat apes. Meskipun kekayaannya bergelimangan, kesehatannya luar biasa, tapi kalau dia miskin kesadaran dikasihi, dan tidak sadar bahwa hidupnya sebetulnya Tuhan juga ingin melibatkan dia, maka hidup yang seperti itu gersang. Ya, saudara-saudaraku. Nah, kenapa saya tiba pada keyakinan ini? Bahwa Yesus mewartakan Injil. Injil bukan dalam bentuk kitab, tapi dalam bentuk kabar sukacita. Apa itu kabar sukacita? Yang pertama tadi, kita dikasihi oleh Bapa. Yang kedua, kita dilibatkan oleh Bapa. Hal ini berkaitan dengan kisah Injil Markus tentang pernyataan seorang yang menderita kusta kepada Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini. Kata-kata kalau engkau mau, ini yang harus kita garis bawahi. Kalau engkau mau, Yesus, engkau dapat mentahirkan aku. Tapi kalaupun engkau tidak mau, tidak apa-apa. Begitu. Ini mengingatkan saya, kita akan kata-kata Yesus di Taman Getsemani. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau dibahasakan dalam kata-kata harian kita, Yesus itu doanya itu begini. Bapa, saya tuh nggak mau mengalami sakit seperti begini. Tidak ada orang yang mau untuk sakit-sakitan, dicambui padahal dia benar, nggak bersalah tapi dihukum mati. Nggak ada orang gila yang mau begitu. Ya. Tetapi Bapa, kalau memang kemauanmu seperti itu terjadi padaku, terjadilah. Karena aku percaya penderitaanku yang terjadi seturut keinginanmu itu akan mendatangkan sesuatu untukmu. Dan aku mau terlibat dalam karyamu itu dengan mempersembahkan penderitaanku. Ini. Orang kusta itu mengatakan, kalau engkau mau, saudara-saudari, warta Injil atau warta sukacita juga menyangkut keyakinan bahwa kita dilibatkan oleh Allah seperti apapun kondisi hidup kita. Kita menjadi saluran berkat dari Allah, bukan hanya ketika kita sehat, tapi juga ketika kita sakit. Bukan hanya ketika kita sedang kaya raya, tetapi juga saat kita sedang hidup dalam kemiskinan. Saya ambil satu contoh ya, bagaimana orang miskin juga bisa menjadi berkat bagi gereja. Banyak imam, biarawan-biarawati, itu bukan muncul dari orang-orang keluarga kaya, tetapi dalam keluarga-keluarga yang sangat miskin. Lihat itu, ini contoh konkret bahwa ternyata berkat Allah itu juga tidak hanya menyangkut kemakmuran, tapi juga menyangkut penderitaan. Ya. Saya imajinasi, kalau saya ini dari keluarga mampu, kaya, mungkin sekarang saya tidak berbicara di depan Anda sebagai imam, begitu. Tapi justru karena saya dibesarkan dalam keluarga yang setengah mati, awal bulan sampai akhir bulan ngutang, akhir bulan ayah terima gaji, bayar utang, itu yang membuat keluarga kami, ya, ada pada titik di mana merenungkan karya Tuhan sederhana tapi dimaknai secara besar. Itulah yang membuat kemudian kehidupan rohani muncul di sana dan meletupkan sesuatu panggilan. Saya ingin melayani Tuhan.
dalam jalur imamat. Begitu. Bukan hanya ketika kaya, tapi juga ketika miskin. Kita bisa menjadi saluran berkat dari Allah. Bukan hanya ketika kita sedang untung, tetapi juga saat kita sedang mengalami kerugian. Ini. Kita dilibatkan Tuhan itu dalam semua kondisi hidup. Karena itulah, maka seorang beriman akan berujar seperti ini. Tuhan, kalau memang dengan kesepianku sekarang, kemuliaan-Mu semakin dapat dinyatakan kepada banyak orang, biarlah aku tetap kesepian. Ini saya ungkapkan pada kalimat pertama. Kadang-kadang juga saya rasa kesepian di sini. Ya, ini sebuah desa, untung-untungan sinyalnya bagus, jam 7, jam 8 sudah sangat sepi, hanya dipenuhi dengan suara jangkrik atau sesekali gonggongan anjing, sangat sepi. Ya. Orang tidak saling mengunjungi di atas jam 8 malam. Semua sudah istirahat karena kelelahan kerja di kebun karet, di kelapa sawit seharian. Tuhan, kalau memang dengan kesepianku sekarang, kemuliaan-Mu dapat semakin dinyatakan kepada banyak orang, biarlah aku tetap kesepian. Tuhan, kalau memang dengan sakitku sekarang, kemuliaan-Mu dapat dinyatakan, maka biarlah aku tetap sakit. Mampu nggak kita mendoakan ini? Susah, tetapi harus bisa. Semuanya kita ingin lepaskan Tuhan aku dari penyakit. Dengan bahasa yang kadang-kadang doa itu bahasanya lebay. Tutup bungkus dengan tutup bungkus aku Tuhan dengan kuasa-Mu, luputkan aku. Aduh, saya kadang-kadang, seorang imam Katolik, tapi banyak gaya-gaya doa Katolik yang menurut saya, mungkin Tuhan dengar juga dia senyum, Tuhan, untuk ngomong apa sih di mereka ini. Gitu. Ya. Tuhan, kalau memang dengan sakitku sekarang, kemuliaan-Mu dapat dinyatakan, maka biarlah aku tetap sakit. Ada sebuah film, saya lupa judulnya apa. Ada sebuah keluarga, anaknya itu pintar sekali. Umur 3-4 tahun, tapi bisa banyak bahasa. Ya, umur 5 tahun, kalau tidak salah, atau 6 tahun, pintar sekali dan sangat cerdas. Tiba-tiba anak ini sakit dengan penyakit yang belum ada obatnya saat itu. Orang tuanya sangat stres dengan penyakit anaknya ini. Mereka sangat sayang dengan anaknya dan tak mau anaknya mati. Sampai akhirnya mereka tiba pada sebuah titik di mana, mari kita jadikan sakitnya anak kita ini sebagai berkat bagi orang lain. Akhirnya mereka membuat sebuah penelitian berdasarkan sakitnya anak mereka itu, dan keluarga ini kemudian menghasilkan menemukan serum obat untuk orang yang penyakitnya sejenis anaknya itu. Dunia mendapat berkat justru dari keluarga yang sepertinya kondisi hidupnya sekarat. Ini kemampuan membaca ini itulah Injil. Akhirnya kita mampu memaknai kesulitan kita dengan sumringah, dengan sukacita. Ya, sukacita bukan karena kita tidak lagi sakit, tapi Tuhan ternyata dalam keadaan sakitku ini, aku bisa menjadi berkat dan tanda kemuliaan-Mu bagi banyak orang. Misalnya, harus terbuka sampai di situ, supaya kita tidak melulu bermohon-bermohon untuk luput dari Tuhan, ujung-ujungnya kita kemudian mati rasa terhadap Tuhan. Saya pernah mengatakan kepada umat saya di sini, mampukah kita sampai pada titik iman dengan mengatakan doa yang tidak terjawab atau doa yang tidak dijawab Tuhan, itu sebenarnya adalah jawaban Tuhan terhadap doa itu. Ya, kita bersedia nggak mau seperti itu? Ya. Tuhan, kalau dengan kemiskinan dan penderitaanku sekarang, kehendak-Mu bisa semakin terwujud bagi dunia, biarlah aku tetap miskin dan menderita. Tuhan, kalau dengan kemiskinan dan penderitaanku sekarang, kehendak-Mu bisa semakin terwujud bagi dunia, biarlah aku tetap miskin dan menderita. Izinkan aku mempersembahkan keadaanku yang sekarang demi terwujudnya kehendak-Mu, dan agar kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Puji dan syukur padamu Tuhan, Engkau sudah melibatkan diriku dalam karya agung-Mu.
Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, ya, saya berjalan imamat nanti bulan April ini saya 8 tahun sebagai pastor. Saya cukup banyak merenungkan hidup Kristus. Ya, hampir setiap hari dalam perayaan misa harian, dalam kontemplasi, meditasi pribadi di Taman Bunda Maria di belakang pastoran saya ini. Saya merenungkan banyak tentang sebetulnya apa yang Yesus inginkan terjadi atau inginkan dengan kita para pengikutnya. Mari kita tidak menjadi orang yang melulu terpesona pada Yesus karena dia bisa membuat kita luput dari apa yang kita tidak inginkan. Yesus akan mengatakan, sudah nggak usah terlalu pusing dengan mereka. Mari kita pergi saja ke tempat lain. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang diacuhkan oleh Yesus kemudian. Karena kedekatan, keinginan kita mau dekat dengan dia, melulu karena kita punya kepentingan, tanpa kita pernah mau bertanya, Tuhan, kau mau apa dengan saya? Kita selalu menjejali Tuhan dengan pertanyaan, dengan pernyataan, Tuhan, saya mau ini terjadi pada saya. Tapi kita tidak pernah bertanya, Tuhan, kau mau apa dari diri saya? Titik puncak sukacita iman adalah ketika kita sadar bahwa Allah ternyata mengasihi dan hadir untuk kita. Dia hadir bukan hanya saat kita sehat, Bapak Ibu, tapi juga saat kita sakit. Ingat, kita beriman pada Yesus yang tersalib. Salib mendatangkan berkat. Ini. Itu bukan itu bukan hanya contoh itu begitu, tetapi itulah hidup kita harusnya begitu. Ya, dengan memandang salib, dengan mengikuti Ekaristi, kita disadarkan, aku mau hidup yang seperti itu. Begitu. Bukan sekedar Tuhan mau merubah hidup saya, tetapi saya ingin terlibat dalam hidup Tuhan itu. Ini saya bingung membahasakannya. Titik puncak sukacita iman adalah ketika kita sadar bahwa Allah ternyata mengasihi dan hadir untuk kita. Ya, hadir apapun di tengah kondisi kita apapun. Jangan pernah mengabaikan keyakinan ini. Anda rugi sekali. Ya. Di jalan dimanapun Anda berada dalam kerja, dalam pergumulanmu, di dalam kesulitanmu, tetap yakini betul-betul Tuhan itu sayang dengan saya. Tuhan itu mengasihi saya. Saat ini dia hadir dengan saya. Itu harus ada. Itu harus menemanimu saat engkau stroke, saat engkau stres, saat engkau sedang sakit, saat bingung. Jangan pernah mengabaikan ini. Dan yang kedua, Allah itu ternyata melibatkan saya. Ini juga harus tetap hidup. Ya. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa meskipun saya sekarang sedang ditipu orang, tapi kita tanamkan pada diri kita, meskipun kondisi saya sekarang sedang sakit hati, saya tetap ingat bahwa dalam sakit hati ini juga Tuhan tetap mau melibatkan saya. Sehingga apa yang bisa saya buat di tengah sakit hati ini, itu kepahitan hidup tidak akan menjadi penghalang bagi sukacita hidup ini. Sekali lagi, orang yang beriman tidak akan tergantung pada hidupnya itu pahit atau manis. Karena hidup orang beriman tergantung pada keyakinan dasariah dirinya, api dalam dirinya, bahwa dirinya dikasihi dan dirinya dilibatkan Tuhan. Bukan tentang kondisi yang bisa berubah-ubah, tapi tentang isi dari hati itu. Sebab ternyata baik hidup maupun mati, kita adalah milik Kristus. Ini. Rasul Paulus bilang dengan bahasa yang sangat terkenal. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Ada sesuatu yang kurang di tengah ini. Jika kita sakit untuk Tuhan. Jadi, baik hidup, baik kesepian, baik sakit, ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ini. Saya sangka kalau ini menjadi kita punya dasar arah pedoman. Kita tidak akan menjadi umat beriman yang selalu teriak-teriak. Seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Yesus tidak mau sebenarnya kita menjadi pribadi orang yang mencintai dia. Seolah-olah seperti dia tidak perhatian pada kita. Begitu.
Yesus perhatian pada kita, tapi kita harus sadar, perhatian Allah pada kita bukan untuk mengubah, pakai bahasa, bukan untuk mengubah kenyataan atau takdir hidup kita, bahwa kalau manusia itu harus, ya namanya hidup di Indonesia, harus ada panas, harus ada musim hujan, harus ada musim kering. Ya, kalau tinggal di Eropa, musim salju ya harus kedinginan. Jadi saya beriman supaya kok musim salju saya tetap hangat. Saya beriman kalau musim hujan supaya saya tidak kebasahan kalau ke kantor. Bukan itu tujuan Yesus itu datang ke dunia. Bukan supaya kalau saya makan sembarangan saya tidak kena kanker. Bukan. Yesus tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Bukan karena apa? Karena saya tidak mampu mengolah emosi saya, akhirnya saya terperangkap, jatuh, stres, depresi, stroke. Ya. Jadi saya beriman supaya meskipun saya hidupnya nggak karuan, saya tetap sehat. Bukan. Sekali lagi bukan seperti itu. Ya. Bapak Ibu, perbedaan sangat besar antara agama Kristen, Katolik dengan agama-agama lain mungkin yang memiliki pandangan seperti yang saya katakan. Beriman sebagai orang Kristen adalah beriman dengan keyakinan dasar kita dikasihi dan kita mau dilibatkan Tuhan. Jadi, mari kita menjadi pribadi yang sadar kita dimiliki oleh Kristus kondisi apapun. Ya, jangan pernah buang keyakinan dasariahmu bahwa engkau dicintai Allah dan engkau sedang dilibatkan oleh Allah. Kondisi hidup kita sakit, sehat, miskin, kaya, menderita, dan lain sebagainya, itu semua bisa menjadi ladang subur untuk menjadi berkat. Ya. Seorang pastor dengan kesepiannya, dengan tidak menikahnya, dengan menahan hasratnya, dia mendatangkan berkat bagi orang lain. Apakah dia menderita dalam arti tertentu jika dibandingkan dengan orang lain? Ya, kita katakan, kasihan sekali Romo. Bahkan ada ibu-ibu yang gendong anaknya. Lalu saya bilang, nanti jadi Romo ya nak. Ibunya langsung bilang, hus, jangan Romo. Kasihan Romo kok jadi, kalau dia jadi Romo. Lihat. Karena pandangan orang jadi Romo itu menderita. Tapi kita tidak sadar penderitaan yang mendatangkan berkat. Saudara-saudari, sedikit itu pendalaman iman dari saya untuk Anda. Semoga menyinggung. Ya, saya harap Anda tersinggung dan berpikir. Kalau nggak bingung, kalau nggak tersinggung, berarti dari tadi Anda nggak mikir. Gitu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.